wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai aktivitas pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Asalkan ketua kelas silakan memimpin doa. Ketua kelas siapa? Mulai. Selanjutnya silakan ambil absensi. Silakan tinggalkan nama yang kemudian Fakir, Ilham, Hafiz, Muhammad Zahran, Mutiara, Ocha, Rasyu, Caini, Emang pindah ke sana. Ija, Alfred, Rafi, Ricardo, Romi Dean, Nur Raditya, Siti, Yogi Satyadi. Ini gambar apa? Gambar tentara yang sedang menjaga wilayah perbatasan, yaitu di Kalimantan, di mana ada wilayah Indonesia dan wilayah Malaysia. Yang gambar kedua apa? Berapa? Gambar polisi yang melakukan penangkapan terhadap pelaku penyandang narkoba beserta barang buktinya. Nah, kira-kira kita sebagai pelajar, bagaimana cara kita untuk bisa ikut serta dalam mempertahankan keamanan dan keamanan negara? Kira-kira bagaimana? Ada yang bisa menyebutkan? Fakir, bagaimana cara kamu untuk ikut serta dalam kegiatan keamanan negara? Laporkan pengedar sabu. Ah, tuh, lagi. Fakir, mana caranya? Zaki, mana caranya? Sebagai pelajar? Nah, caranya itu adalah misalnya Anda ikut upacara itu salah satu bentuk dari pertahanan negara. Karena dengan upacara tersebut maka akan muncul rasa cinta tanah air, dan apabila ada oknum yang ingin merusak negara kita, maka kita sudah memiliki jiwa cinta tanah air. Kita
Coba perhatikan dulu sebentar ya. Jadi pada materi sistem pertahanan dari gangguan dan serangan. Tolong dengarkan ya. Yang sebelah kiri Bu, tengah, kanan. Pengertian dari sistem pertahanan dari keamanan negara. Nah, itu adalah usaha untuk menjaga negara. Nah, pertahanan sendiri itu aktor utamanya adalah siapa? TNI. Yaitu untuk menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah dan keselamatan. Contoh menjaga kedaulatan negara ini adalah dari adanya agresi militer yang bisa merusak negara Indonesia. Kemudian keutuhan wilayah. Nah, ada yang tahu dengan kasus KKB di Papua? Tahu? Nah, kasus KKB di Papua itu adalah bentuk dari ancaman dari keutuhan wilayah. Karena ia ingin memisahkan diri dari yang lain, tapi kita sebagai bangsa Indonesia tidak akan mau bahwa wilayah kita itu ada yang memisahkan, karena itu akan berpotensi untuk mengancam keutuhan wilayah kita, wilayah Indonesia. Kemudian keamanan itu aktor utamanya adalah Polri, di mana untuk menjaga perlindungan dan keamanan. Dan kita sebagai warga Indonesia juga ikut serta dalam menjaga keamanan ini. Nah, sampai di sini ada pertanyaan? Ada? Nah, jika tidak ada, selanjutnya masuk ke kegiatan kelompok. Silakan bagi 4 kelompok. Jelaskan dampak hoax terhadap keamanan negara dan langkah yang akan dilakukan oleh masyarakat. Hoax dapat masyarakat dan menimbulkan konflik sosial. Baca lagi. Hoax dulu. Wah. Oh, Bela-belahan. Hoax soalnya ini Hoax adalah dapat bela-belahan. hoax dapat memecah belah masyarakat. Nah, jadi kita bermedia sosial itu harus berpandai-pandai. Jika ada berita yang masuk ke beranda kita harus memfilternya terlebih dahulu apakah itu benar atau tidak. Jangan asal komentar, jangan asal menyebarluaskan. Oke? Kemudian presentasi hasil kerja dan evaluasi. Kalau ada kesalahan kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan berikan tangan dulu. Nah, Ibu minta perwakilan masing-masing kelompok 1 orang yang bisa melingkar bola, melingkar kotor. Ada satu siapa yang melingkar? Oh, Kemana lagi? Dua. akan jawab 2 soal itu. Aduh, Bu. Saya Satu-satunya lah.
Mengapa kerjasama antara TNI, Polri, dan masyarakat diperlukan dalam menjaga keamanan negara? TNI Polri karena pertahanan keamanan negara itu adalah kewajiban semua masyarakat Indonesia. Hanya TNI Polri saja. Ya, masyarakat itu kelompok satu saja ya. Maka di sini. iPhone aku boleh Yang salah itu kepada Siapa yang menjadi komponen utama dalam pertahanan Indonesia? Warga Indonesia, Bu. udah. Tuh. Nah, kaitannya setelah kita kerja kelompok, setelah kita ruling botongan, maka berakhirlah pembelajaran kita. Nah, siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Siapa yang bisa menyimpulkan? Baik. Yang bisa menyimpulkan akan dapat hadiah. Nah, silakan. Ini dan Bu. Ya, pertahanan dan keamanan merupakan kewajiban bagi seluruh masyarakat Indonesia. Simpulkan bahwa pertahanan dan keamanan adalah suatu bentuk usaha untuk menjaga NKRI. Mulai dari ancaman militer, ancaman non-militer, di mana TNI Polri sebagai aktor utama dan kita sebagai masyarakat sebagai pendukungnya. Nah, bisa dipahami? Nah, jika sudah ditutup pembelajaran hari ini, silakan baca materi untuk pertemuan berikutnya tentang hubungan internasional. Dan sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.